Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan PPT dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan kelompok kami, yaitu kelompok 9 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Kardina Angelina Siregar, MPD. Materi yang akan kami presentasikan yaitu tentang masalah, fokus, judul, dan teori dalam penelitian kualitatif. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Firna Permita dengan NIM 2022040014 dan partner saya Atia Sondra dengan NIM 22040007. Baiklah, pada presentasi kali ini, topik pembahasan kami yaitu yang pertama, kapan metode kualitatif digunakan untuk penelitian. Yang kedua, masalah dalam penelitian kualitatif. Yang ketiga, fokus penelitian. Yang keempat, bentuk rumusan masalah. Yang kelima, judul penelitian kualitatif. Dan yang terakhir yaitu teori dalam penelitian kualitatif. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu kapan metode kualitatif digunakan untuk penelitian. Di dalam PPT terdapat pada gambar 12.1 yaitu kegunaan metode penelitian kualitatif. Yang pertama, menemukan masalah dan potensi. Yang kedua, memahami makna dan keunikan objek yang diteliti. Yang ketiga, memahami proses atau interaksi sosial. Yang keempat, memahami perasaan orang. Yang kelima, mengkonstruksi pemahaman dan menemukan hipotesis. Yang keenam, memastikan kebenaran data. Dan yang terakhir yaitu meneliti sejarah perkembangan. Lalu, kapan saja metode kualitatif digunakan untuk penelitian? Yang pertama, apabila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin malah masih gelap. Yang kedua, memahami keunikan dari objek yang diteliti. Yang ketiga, untuk memahami proses atau interaksi sosial. Yang keempat, memahami perasaan orang. Yang kelima, untuk mengkonstruksi fenomena, menemukan dan mengembangkan teori. Yang keenam, untuk memastikan kebenaran data. Dan yang ketujuh, meneliti sejarah perkembangan. Lalu, terdapat masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, setiap penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, selalu berangkat dari masalah. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Lalu apa saja? Yang pertama yaitu masalah yang dibawa oleh peneliti tetap sehingga sejak awal sampai akhir penelitian akan sama. Dengan demikian judul proposal dengan judul laporan judul laporan penelitian itu hasilnya akan sama. Lalu yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian akan berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dengan demikian, tidak terlalu banyak perubahan, sehingga judul penelitian cukup disempurnakan. Lalu yang terakhir yaitu masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan itu akan berubah total. Nah, sehingga harus diganti masalahnya. Lalu, pembahasan selanjutnya yaitu fokus penelitian. Salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kuantitatif adalah bahwa gejala dari suatu objek itu sifatnya tunggal dan parsial. Dengan demikian, berdasarkan gejala tersebut, peneliti kuantitatif dapat menemukan variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik atau menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan. Sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Nah, di dalam PPT ini juga terdapat gambar pada fokus penelitian, yaitu objek penelitian itu terdiri dari 12 variabel, yaitu ada variabel A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Nah, lalu dibatasi
menjadi dua variabel, yaitu variabel A dan E saja. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, yaitu Atia Sondra. Kepada Atia Sondra, saya persilahkan. Masuk ke materi selanjutnya, bentuk rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Contohnya, bagaimanakah profil pejabat pemerintahan di Indonesia? Apakah makna apel malam dan apel Amerika dalam transaksi keuangan? Kemudian yang kedua, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibanding dengan yang lain. Contohnya di sini, adakah perbedaan dinamika dalam kehidupan antara orang yang murni berdagang dengan pegawai negeri yang berdagang? Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu rumusan masalah asosiatif atau hubungan. Adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Rumusan masalah asosiatif dibagi menjadi 3, yaitu hubungan simetris, kausal, dan reciprokal atau interaktif. Dalam penelitian kualitatif, seperti yang telah dikemukakan tadi, rumusan masalah yang merupakan fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu. Namun demikian, setiap peneliti baik peneliti kuantitatif maupun kualitatif harus membuat rumusan masalah. Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk lebih memahami gejala yang masih remang-remang, tidak teramati, dinamis, dan kompleks, sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas apa yang ada dalam situasi sosial tersebut. Peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif pada tahap awal penelitiannya kemungkinan belum memiliki gambaran yang jelas tentang aspek-aspek masalah yang akan ditelitinya. Ia akan mengembangkan fokus penelitiannya sambil mengumpulkan data. Nah, proses ini disebut dengan emergent design. Kemudian pertanyaan penelitian kualitatif cenderung berangkat dari what, apa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Tetapi juga bisa berangkat dari pertanyaan lain, yaitu when, where, dan who. Untuk ke materi selanjutnya, judul dalam penelitian kualitatif. Nah, yang pertama kita bahas dulu judul dalam penelitian kuantitatif. Judul dalam penelitian kuantitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, judul penelitiannya harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Judul penelitian kuantitatif digunakan sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan variabel yang akan diteliti, teori yang digunakan, instrumen penelitian yang dikembangkan, teknis analisis data, serta kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, judul dalam penelitian kualitatif karena masalah yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara dan bersifat holistik atau menyeluruh, maka judul dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan dalam proposal juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah memasuki lapangan. Judul laporan penelitian kualitatif yang baik justru berubah atau mungkin diganti. Judul penelitian kualitatif yang tidak berubah berarti peneliti belum mampu menjelajah secara mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti sehingga belum mampu mengembangkan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti. Situasi sosial di sini maksudnya adalah objek yang diteliti. Masuk ke materi selanjutnya, teori dalam penelitian kualitatif. Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal dengan teori. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Dalam kaitannya dengan teori, kalau dalam penelitian kuantitatif itu bersifat memuji hipotesis atau teori, sedangkan dalam penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. Teori dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memperkuat peneliti menjadi human instrument,
mampu mengenali objek yang ditelitinya, meningkatkan kepekaan peneliti dalam melihat gejala yang tidak tampak dalam objek penelitian, memandu peneliti untuk mengumpulkan data, mereduksi data, mengklasifikasikan atau mengkategorikan data, dan mengkonstruksi data dalam bentuk pola hubungan antar kategori. Bila peneliti tidak memiliki bekal teori tertentu, akan sulit mengklasifikasikan dan mengkonstruksi data. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.